Salam semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kita. Hari ini kembali saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Kiranya saudara semua yang mendengar diberkati. Hari ini saya mengambil satu tema, yaitu berkorban namun tidak membebani. Nah, begitu. Ya, berkorban namun tidak membebani. Sudah berkorban tetapi tidak membebani. Nah, begitu. Mari kita lihat dulu di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat yang ke-45. Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ya, ini sungguh satu kalimat, satu perkataan dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dia yang merupakan Tuhan, meskipun ketika dia berada di bumi, itu dia 100% adalah manusia, tetapi dia juga tidak meninggalkan keilahiannya dia. Ya, situasinya dia juga adalah Tuhan, meskipun dia tidak menyuruh orang-orang pada zaman itu ketika dia ada di bumi untuk mereka menyembah dia. Ya, karena kan ini satu serangan ya dari pihak lain, mana Yesus yang berkata bahwa dia adalah Tuhan dan dia sebagai Tuhan harus disembah. Tidak, ya. Kita harus mengerti bahwa ketika Yesus hadir di bumi, dia tidak di dalam posisi menjadikan diri dia Tuhan. Artinya satu pribadi yang disembah. Bukan. Tetapi kan dengan jelas ayat firman berkata dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Jadi memang diri dia ketika ada di bumi, dia menjadikan diri dia sebagai manusia. Jadi tidak mungkin manusia menyembah manusia. Nah, begitu. Ya, kalau ada yang mulai berkomentar tentang mana ayatnya, ya memang tidak ada. Kamu kok nanya sesuatu yang Yesus tidak pernah nyatakan, begitu loh. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Tetapi kalau ayat yang berkata Yesus itu Tuhan, Yesus pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan. Itu jelas. Tapi kalau Yesus mengatakan bahwa dia harus disembah, apalagi dalam situasi dia di bumi pada saat itu, yaitu memang Yesus tidak pernah menyatakan itu. Karena memang dia selama di bumi itu menjadi seorang manusia. Dan namanya manusia tidak mungkin manusia disembah. Tapi status dia itu adalah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Markus 10 ayat yang ke-45, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, ya karena ya murid-muridnya bertengkar, ya karena adanya permintaan daripada ibu Yakobus dan Yohanes supaya nanti ketika Yesus menjadi raja supaya ya mereka ditempatkan di sebelah kanan atau di sebelah kirinya, sehingga yang lainnya menjadi marah dengan situasi itu. Lalu Yesus berkata pada ayat yang ke-45, karena Anak Manusia, yaitu menyatakan diri dia, ya, dia disebut sebagai anak manusia, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini satu hal yang perlu kita semua renungkan, saudara. Khususnya kita yang bergerak juga di dalam pelayanan, maupun kita yang tidak bergerak di bidang pelayanan di gereja. Ya, kita semua harus sadar bahwa kalau Yesus saja yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, itu datang ke bumi dengan satu sikap, yaitu aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka seharusnya setiap kita pun memiliki gaya hidup seperti itu. Yesus itu datang untuk berkorban. Ya. Saya bisa melihat bahwa ketika dia berkata, aku datang itu untuk melayani. Artinya dia memberikan korban, karena dilanjutkan memberikan nyawanya. Dia berkorban untuk kita semuanya. Walaupun apa yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah. Di
di dalam hubungan dengan Allah itu dia bukan pengorbanan, tetapi dia melakukan kehendak Allah. Tetapi dalam hubungan dengan kita itu adalah sebuah pengorbanan. Ketika Yesus saya lihat di sini berkorban, ketika dia melayani, dia katakan aku datang bukan untuk dilayani. Makanya saya mengambil satu tema itu berkorban namun tidak membebani. Ya. Berkorban namun tidak membebani. Ketika kita melayani untuk dilayani kembali, yaitu sama saja sebenarnya. Kita berkorban untuk supaya menerima korban. Kita berkorban namun ya sebenarnya kita membebani orang. Padahal sebuah pelayanan itu adalah satu anugerah daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkorban adalah ya kita melakukan sesuatu untuk kebutuhan ataupun kebaikan orang lain tanpa tuntutan apapun. Itu adalah berkorban. Ya, ini sesuatu yang saya simpulkan. Bahwa kita mau melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain tanpa tuntutan apapun. Baik kita menuntut sesuatu dari orang itu, baik pun misalkan dalam pengorbanan yang kita buat, kita bisa mengambil hak itu. Kita bisa melakukan hal itu sebagai ya satu kesukaan buat diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita berkorban, berarti kita itu hanya melakukan sesuatu tanpa kita menuntut apapun dari orang lain. Seringkali kita ini berkorban, namun ya ada tuntutan di balik pengorbanan itu. Sebenarnya itu bukan pengorbanan. Itu hanya merasa kita melakukan pengorbanan. Bahkan, maaf saya katakan, kalau kita berkorban, lalu ada tuntutan ujung-ujungnya, ataupun dalam pengorbanan itu, di balik itu ada tuntutan, maka sebenarnya itu bukan pengorbanan. Bukan, ya. Bukan sebuah pengorbanan. Misalkan, kalau kita melihat ayat firman yang berkata, barang siapa menabur, dia akan menuai. Memang betul, ada ayatnya. Bahkan di dalam kitab Kejadian juga dengan jelas dicatat ketika si Nuh itu beserta keluarganya itu keluar dari Bahtera, kemudian Allah memberikan satu perjanjian kepada Nuh dan juga keluarganya pada saat itu. Kemudian Allah juga menyatakan bahwa selama bumi ini masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan musim menuai. Ya, memang betul sih. Itu semua ada ayatnya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berbicara tentang pengorbanan, maka pengorbanan itu tidak memiliki tuntutan. Ketika kita menabur, apakah itu kita menabur kebaikan kepada orang lain? Apakah kita menabur untuk pembangunan gereja? Apakah kita menabur, ya, misalkan persembahan demi persembahan? Apapun itu persembahannya. Biarlah kita lakukan itu sebagai korban. Ya, bukan sebagai sesuatu yang akan kuterima nantinya di dalam bentuk tuaian. Jangan seperti itu, saudara. Karena itu bukan pengorbanan. Pemberian, sekali lagi, disebut sebagai pemberian. Itu sama seperti janda miskin yang memberikan 2 duit. Ya, ketika dia memberikan 2 duit, itu adalah seluruh kehidupannya ada di 2 duit itu. Itu yang disebut dengan persembahan sebenarnya. Sebuah korban dia. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, itu sebuah korban.
bukan sebuah pemberian yang nantinya diterima kembali lebih banyak. Iya kan? Karena kan menabur itu pasti lebih sedikit daripada menuai. Kan begitu. Tuaian itu pasti lebih besar daripada taburan. Kita memberkati, kalau untuk diberkati, menurut saya itu bukan sebuah pengorbanan. Melihat ayat Alkitab pun jangan menjadikan kita menjadi pribadi yang jadi kekanak-kanakan gitu. Lihatlah ayat Alkitab untuk mendewasakan kita. Kalau kita seperti kanak-kanak, maka kita memberi untuk menuai. Dasarnya jadinya itu. Tapi kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kita memberi walaupun tidak menuai. Itu orang dewasa. Jangan seperti anak-anak. Ayo belajar, ayo belajar. Nanti kalau ranking 1, misalkan Om kasih hadiah. Atau mungkin orang tua berkata, nanti kalau ranking 1, papa mama kasih kamu hadiah. Waduh, dia semangat belajar. Ranking 1. Tapi sebenarnya dia belajar itu, dia jadi ranking 1, bukan jadi sesuatu yang memang harus dia capai ranking 1 itu. Tidak. Sebenarnya target dia bukan ranking 1-nya, tapi target dia adalah hadiah itu. Nah kan jadi keliru pola pikirnya. Tapi ya kanak-kanak ya begitu, saudara. Kalau tidak dibuat seperti itu, maka dia bisa sulit untuk belajar. Nggak semangat dia belajar. Tapi kalau ada janji yang diberikan, dia akan gencar. Nah, beda kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Makanya ukurlah diri kita. Apakah kita orang dewasa di dalam Tuhan? Ketika melakukan firman, apakah dasarnya karena ada janji, atau memang dasarnya adalah sebuah ketaatan kepada Tuhan? Kan begitu saja kita mengukur. Nah, tadi kita sudah melihat tentang apa itu berkorban. Apa sih itu korban? Nah, saya sudah jelaskan tadi kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti. Dan biarlah kita menjadi seseorang yang berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkorban itu pun penting ketika kita tidak membebani. Karena apa? Ketika berkorban tadi saya katakan kita melakukan sesuatu kepada orang lain untuk keuntungan dia, bukan untuk keuntungan kita. Tetapi di dalam pengorbanan kita itu sangat penting sekali saya melihat. Saat kita tidak justru menggunakan pengorbanan itu sebagai alat membebani orang lain. Itu penting sekali karena menurut saya itulah yang disebut sebagai pengorbanan. Jadi memang tidak ada unsur timbal baliknya sama sekali. Itu pengorbanan. Contoh-contohnya saya akan tampilkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah diminta oleh abang saya kandung. Dia sudah menikah, sekarang anaknya sudah 3. Ya, luar biasa semuanya anak-anaknya. 2 cewek dan 1 cowok. Ya, pernah satu kali itu di momen liburan. Jadi anak-anaknya pun pas lagi libur sekolah, saya pun libur kerja pada saat itu. Memang hari libur. Nah, jadi mereka itu punya rencana dengan pihak istrinya, pihak kakak ipar saya itu. Kalau saya tidak salah mereka jalan-jalan lah. Oh, mereka pokoknya mau jalan-jalan. Jadi kan rumah kosong, rumahnya dia kosong. Nah, kemudian ya dihubunginlah saya. Bisa nggak jaga rumah? Nah itu, saya di situ posisinya pun liburan, lagi libur kerja memang. Coba, tuh, nah, saya diminta untuk berada di rumahnya sebagai penjaga rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya saya lakukan, saya kerjakan. Ya udah, saya yang jaga rumah kalian. Ya, mereka pergi pun saya tidak ada saya katakan begini, nanti bawa untuk saya ini ya, bawa untuk saya itu ya. Saya kan udah jaga rumah kalian gitu. Enggak ada saya minta apa-apa pun, saya tidak minta apa.
Bahkan pada saat saya menjaga rumah itu, ya, saya punya kakak ipar, dia punya bunga harus disiram. Ya tiap hari saya siram. Ada burung yang mereka tinggalkan, ya itulah saya bersihkan kotorannya, saya kasih makan, rumahnya saya sapu. Ya, pada saat tidur, saudara, saya tidak pernah tidur di kamar mereka ataupun di kamar anaknya yang ada AC-nya, ber-AC gitu. Saya memilih untuk tidur di bawah di lantai 1 karena rumah abang saya ini dia tingkat 2. Saya tidur di ruangan TV. Ya, saya tidur di situ loh. Padahal ya bisa dong secara apa namanya manusia, ya boleh dong saya menikmati AC, tidur di atas gitu, ya kan? Tapi saya lebih memilih untuk tidur di bawah. Ya. Kenapa saya berpikir begitu? Kalau saya pasang AC, ya kita tahu bahwa pemasangan AC itu berkaitan dengan biaya listrik. Ya. Berkaitan dengan biaya listrik, saudara. Saya memilih untuk di bawah tidur tanpa AC. Supaya apa? Beban biaya listrik daripada abang saya itu tidak besar. Meskipun meskipun nih, ya saya punya hak kalau saya jaga rumah dia saya bersihkan, bunga mereka saya siram. Tuh. Piaraannya saya jaga kok. Loh, kenapa saya ya nggak bisa untuk tidur di kamar mereka dengan AC? Mereka pun pasti berikan itu kepada saya. Bebas saja saya bisa lakukan itu. Tapi saya berpikir, janganlah keberadaan saya pun di rumah itu justru menambah beban bagi mereka. Saya memilih untuk tidur di bawah saja sudah, tidak apa-apa. Walaupun ya dibentangkan, saya bentang tikar atau apa gitu di bawah. Dengan saya buka ada penutup lah supaya ada angin. Nah, itulah saya tidur di situ. Ini adalah contoh dalam hidup ini, saudara. Dimana ketika kita berkorban pun, namun biarlah pengorbanan kita itu tidak menjadi beban bagi orang lain. Walaupun, ya, nggak salah juga kalau saya tadi tidur di ruangan ber-AC juga nggak salah. Cuma kan biaya listrik yang harus dikeluarkan abang saya kan sudah pasti ya lebih besar lah. Kalaupun sekarang dia pakai listrik itu yang pakai apa namanya isi ulang, ya kan lebih cepat nanti habis dia punya isi ulangnya itu, dan dia kan harus isi lagi. Nah begitu ya. Ayo kita belajar ketika kita berkorban, biarlah itu benar-benar sebuah pengorbanan. Artinya jangan justru pengorbanan kita itu ada unsur membebani. Nah, yang kedua, melayani tanpa menerima persembahan kasih. Melayani itu kewajiban sebenarnya. Kewajiban. Sangat-sangat itu sebuah kewajiban. Paulus berkata, celakalah aku jikalau aku tidak melayani. Tapi tantangannya buat kita semua adalah, mau nggak kita melayani itu tanpa adanya persembahan kasih? Ke tempat itu capeknya luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai hari ini saya terus belajar agar di dalam pelayanan itu yang saya kejar itu bukan persembahan kasih. Yang saya kejar bukan jemaatnya yang banyak. Bukan saya anti dengan persembahan kasih. Kalau saudara mau beri persembahan kasih kepada saya terima dengan segala ucapan syukur. Bukan saya anti dengan jemaat yang banyak, tidak.
Tetapi saudara, kalau sebuah pelayanan itu bisa kita berikan juga sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan, maka itu menurut saya sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Ya. Saat kita mau melayani tanpa adanya tuntutan apapun, saudaraku, kita bisa bersyukur untuk apa yang diberikan kepada kita. Bagi saya itu sudah sebuah pengorbanan tanpa membebani orang lain. Coba kita bayangkan kita diundang oleh gereja yang ya jemaatnya saja bekerja misalkan ya bertani. Lalu kita lihat situasi gerejanya juga kecil. Pemasukannya juga nggak besar. Belum lagi dari pemasukan itu ya biaya listrik dari gereja di mana dia ada, kan begitu. Ya masa sih kita masih menuntut sesuatu yang lebih? Ya. Ayo coba kita belajar dalam melayani itu, jadikan pelayanan itu juga sebuah korban, tapi tanpa membebani orang lain. Karena tidak semua gereja itu keuangannya kan sama, saudara. Nggak bisa sama semua. Dia keuangannya saja misalkan sudah pas-pasan, lalu dia rindu untuk mengundang pengkhotbah dari luar misal. Saya rindu loh Bapak ini bisa melayani tempat saya. Tapi ya kalau dia mempersiapkan lagi persembahan kasih untuk kita, itu artinya dia membuat dirinya tambah susah sebenarnya. Ya. Makanya saya sampai hari ini pun terus belajar ya. Saya belajar terus. Ada tempat pelayanan-pelayanan yang ya saya terima persembahan kasihnya. Tergantung situasinya gitu. Dan kebanyakan memang ketika saya meminta sebuah pelayanan, itu saya sudah berani memberi korban ke sana. Artinya saya berkorban untuk ke sana. Saya tidak mengharapkan persembahan kasih sama sekali. Walaupun saya lelah ke sana. Saudara bisa bayangkan ketika adanya gereja-gereja rindu akan kehadiran kita di sana untuk melayani mereka. Lalu kita mulai oke, kalau saya nanti ini sediakan, ini sediakan. Waduh. Betapa beratnya itu bagi mereka. Mungkin saja mereka sanggupi, tapi sebenarnya itu sudah berat itu bagi mereka. Makanya saya salah satu ya, ada beberapa pelayanan juga saya tidak suka. Ketika kita melayani misalkan mendoakan orang sakit, lalu ya harus ada persembahan kasih kembali kepada kita. Melayani kematian, harus ada persembahan kasihnya. Ya kan? Melayani orang kerasukan, harus ada persembahan kasihnya. Waduh. Kalau segala sesuatu harus ada persembahan kasihnya, betapa bahayanya kita sebenarnya. Di mana letaknya pelayanan itu? Padahal pelayanan itu juga berkaitan dengan pengorbanan. Makanya saya sangat marah sekali ketika ada pendeta-pendeta yang doakan orang di rumah sakit, ujung-ujungnya minta uang juga dia. Iya, sepertinya dia yang punya kuasa gitu. Orang sedang menderita kok ditambah penderitaannya, gimana sih? Kalau kita melayani misalkan di kampung-kampung, ya udah tahulah gimana kondisi di kampung. Untuk makan aja mereka sudah puji Tuhan gitu loh. Bisa makan saja udah puji Tuhan. Ya masa kita mau peras? Ya kan saya udah khotbah Pak Pendeta. Saya sudah capek ke sana. Ayo perbaiki hati kita dalam melayani. Ya.
Ini adalah dua contoh yang bisa saya berikan kepada setiap kita tentang berkorban namun tidak membebani. Jangan kita doakan orang sakit kalau ujung-ujungnya minta uang. Nggak usah kita pergi melayani lah orang kerasukan kalau ujung-ujungnya duit juga. Nggak usah. Kenapa? Karena ketika kita melayani itu pun itu bukan kuasa kita, harus sadar loh. Itu kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita. Jadi kita ini bukan apa-apa, saudara. Bukan siapa-siapa kita ini. Makanya saya banyak belajar ya dari pelayanan SOS, sahabat orang sakit. Melayani jauh-jauh. Bahkan saya pernah mengalami sesuatu yang tidak enak sama sekali sebenarnya. Tapi tetap melayani, tidak minta apa-apa. Capek lagi, berat badan saya turun lagi, nggak sedikit berat badannya turun. Sampai saya harus istirahat 1 harian demi melayani itu. Berkorbannya luar biasa itu. Capeknya luar biasa. Ayo kita berkorban sama seperti Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan hidupku, nyawaku untuk banyak orang. Kalau banyak tuntutan, kita sebenarnya tidak sama seperti Yesus. Padahal kita punya moto hidup seperti Yesus hidup. Nah, yang terakhir adalah saat kita mau berkorban tanpa membebani, ya. Bukan berkorban saja, tapi tidak ada beban yang kita berikan kepada orang lain. Maka yang pertama, orang akan menikmati kasih. Orang akan tahu bahwa kita ini orang yang mengasihi, saudara. Karena kalau segala sesuatu yang kita lakukan ada unsur timbal balik, itu bukan kasih, bukan sama sekali. Itu dagang namanya. Tapi kalau kasih itu, kita hanya memberi saja. Bahkan, kalau bisa tidak kutambah beban kawan ini. Tapi, kalau bisa kutanggung juga bebannya, supaya dia lebih ringan. Nah, begitu. Itu baru orang menikmati kasih dalam hidup kita. Tapi kalau ada tuntutan, kita tidak mengasihi dia. Sebenarnya ada udang di balik-balik itu. Ya, itu yang pertama. Saat kita mau berkorban tanpa membebani orang lain, maka orang akan merasakan kasih dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Lalu yang kedua, itu bukti kita ini hamba. Itu buktinya. Ya, sangat terbukti kita ini hamba saat kita itu mau berkorban, dan di balik pengorbanan itu kita tidak memberikan beban kepada orang lain. Justru kita memikirkan sesuatu supaya orang ini tidak terbebani lebih berat lagi. Saat kita berkorban, kita tidak memikirkan diri kita, tetapi kita memikirkan orang lain. Itulah seorang hamba, saudara. Kita melakukan sesuatu untuk kebaikan orang. Meskipun mungkin apa yang kita lakukan orang itu tidak ingat lagi nantinya. Tetapi saya mau ingatkan, jangan juga kita tahu, oh ini orang baik banget loh, manfaatin aja gitu. Jangan begitu juga loh. Ya nggak seperti itu juga. Kalau kita berani seperti itu kepada orang yang benar-benar tulus dalam hidupnya, waduh, kita akan berhadapan dengan Tuhan, saudara. Ya ini hari ini firman Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita menjadi orang yang berkorban namun tidak membebani. Ya, jadilah keuntungan buat hidup orang lain. Jadilah kita sama seperti Kristus itu hidup. Aku datang bukan untuk dilayani. Kita ini bukan Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan saja datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita sama seperti Allah kita itu.
pribadi yang kita sembah itu. Mari sama seperti dia. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.